Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Natasha di channel Kabar Burung. Semoga teman-teman semua sehat selalu ya. Nah, sekarang Natasha akan membacakan kisah yang masih bersambung sebelumnya dengan judul Dicintai Suami Temanku. Kalau teman-teman belum nonton episode sebelumnya, Natasha sudah mencantumkan linknya di deskripsi video ini ya. Yuk simak ceritanya sampai selesai. Di halaman kampus, Ali tanpa sengaja melihat Diandra tengah berjalan sendirian, dengan ekspresi sendu seolah sedang kesepian. Menurut Ali, hal itu wajar, mengingat sahabat dari gadis itu masih berada di luar negeri untuk acara pernikahan kakaknya. Awalnya Ali berusaha tidak memedulikannya, ia bahkan kembali melangkahkan kakinya. Namun, saat ia tahu Diandra berjalan menuju perpustakaan, di saat itulah Ali berniat masuk ke sana juga. Sesampainya di dalam, Ali memperhatikan Diandra yang tampak asyik dengan bukunya. Sedangkan Ali hanya berdiri tak jauh dari tempat gadis itu duduk. Ali memutuskan untuk berjalan ke arah kursi yang tempatnya tidak jauh dari Diandra. Sedangkan di tangannya membawa sebuah buku dan bersikap seolah ia sedang sibuk membaca. Ali duduk tepat di hadapan Diandra, namun dengan fokus membaca tanpa tak menyadari kehadiran gadis yang berada di depannya. "Mas Ali?" panggil Diandra tak percaya, matanya berbinar dengan senyuman merekah. Ali yang disapa tentu saja tersenyum di balik bukunya, meski tak lama ekspresi itu berubah. "Apa? Kok Mas Ali ada di sini? Kamu gak lihat? Aku lagi baca buku." "Ya lihat, maksudku kenapa duduk di depan aku?" tanya Diandra dengan senyuman yang sama. "Mana aku tahu? Tadi aku asal duduk, gak lihat juga kalau kamu ada di sini." Ali menjawab bohong, namun Diandra justru mengagukinya. "Oh gitu. Ya." Ali menjawab singkat, lalu pura-pura kembali membaca bukunya. Namun, sebenarnya ia sedang menggerutui kebodohannya. "Kebetulan ada Mas Ali di sini, jadi aku bisa punya teman. Dari tadi aku sendirian, padahal kan biasanya aku sama Laura," ujar Diandra dengan tersenyum yang sempat diintip oleh Ali dari balik bukunya. "Memangnya kamu butuh apa? Meskipun Laura belum pulang, kamu bisa kan pergi sama yang lain?" tanya Ali tak habis pikir. "Aku gak punya teman yang lain, Mas. Di kampus ini yang aku tahu namanya cuma Laura dan Mas Ali." Diandra tersenyum manis seperti biasa, membuat Ali tak menyukainya karena berdampak buruk pada jantungnya. "Enggak usah senyum bisa kan?" "Memangnya kenapa, Mas?" tanya Diandra dengan bibir merucut, ekspresi wajahnya juga tampak takut. "Jelek," jawab Ali singkat, lalu mendirikan tubuhnya, meninggalkan Diandra sendirian di sana tanpa tahu kesalahannya apa, sampai Ali mengatainya. Beberapa hari kemudian, Ali bertengkar dengan orang tuanya karena perbedaan pendapat tentang masa depan yang ingin dicapainya itu. Nyatanya, tak sama dengan keinginan mama dan papanya. Itulah yang mengakibatkan Ali mengendarai mobil dengan kencang dan menabrakannya pada sebuah tugu. Ia mengakibatkan tangan dan kakinya mengalami luka. Untungnya, tak ada yang terlalu dikhawatirkan. Kata dokter, luka-luka itu akan sembuh nantinya, tanpa Ali harus mengalami kecacatan. Di ruang rawatnya, Ali berbaring dengan tatapan tenang, berbeda dengan ekspresi mamanya yang tak henti-hentinya menangis dari tadi. Sedangkan suaminya setia berada di sampingnya dan menenangkan melalui pelukannya. "Mama cuma minta kamu melanjutkan kuliah di luar negeri, Al. Tapi apa yang kamu lakukan? Kamu menabrakkan diri kamu sendiri. Kalau terjadi sesuatu yang parah ke kamu bagaimana?" tanya mamanya terdengar kecewa.
Ia khawatir dengan Ali, namun ia juga kecewa dengan sikap putranya itu. Sudah lama, jangan menangis ya. Ali hanya emosi sesaat tadi. Kata dokter, kondisinya juga akan membaik. Sang suami berusaha menenangkannya, namun wanita itu tampak tak bisa menghentikan tangisannya. Makanya jangan paksa aku untuk melanjutkan kuliah, Ma. Dari dulu kan aku juga sudah bilang, aku mau kerja aja setelah diwisuda. Ali menyahut tenang tanpa peduli bagaimana mamanya menatap kecewa ke arahnya. Meski tidak ada yang bisa ia lakukan kecuali menuruti keinginannya. Iya, Mama akan mengizinkan kamu bekerja, tapi di perusahaan Papa yang berada di luar kota. Mama ingin tahu, apa ilmu kamu itu sudah cukup untuk menangani perusahaan sendirian? Oke, aku akan membuktikan kalau aku mampu dan bisa menjalankan perusahaan Papa tanpa harus melanjutkan kuliah. Ali menjawab yakin, sedangkan orang tuanya hanya terdiam dengan perasaan tak karuan melihat sikap putra mereka yang keras kepala. Keesokannya, Ali sudah bisa membangunkan tubuhnya dan bahkan mendudukannya di tepi ranjangnya. Di ruangan itu, Ali sendirian tanpa ditemani siapapun, terutama orang tuanya yang baru saja pulang untuk keperluan mendadak. Cukup lama termenung, Ali tersadar dari lamunannya saat telinganya mendengar ketukan pintu di ruangannya. Masuk. Ali menjawab singkat sembari memperhatikan siapa yang datang. Karena kalau orang tuanya juga mustahil, mengingat mereka baru saja keluar. Mas Ali, sapa Diandra sembari tersenyum, lalu berjalan ke arah Ali yang tampak tak percaya dengan kedatangannya. Kenapa kamu bisa ada di sini? Tanya Ali setelah Diandra berada di dekatnya. Aku disuruh Laura untuk mengantarkan ini, Mas. Aku juga baru tahu dari Laura kalau Mas Ali mengalami kecelakaan. Dia menghubungiku dan memintaku untuk membelikan buah ini sebagai perwakilan, karena dia juga belum bisa pulang. Acaranya baru diadakan besok. Diandra meletakkan parcel buah di meja dekat ranjang Ali. Lalu, Diandra duduk di kursi yang berada di dekatnya. Kenapa juga kamu mau melakukannya? Ya kan Laura yang minta tolong ke aku, Mas. Oh, jadi kalau Laura nggak minta tolong, kamu nggak akan kesini? Tanya Ali yang sempat didiami oleh Diandra, yang tampak tak mengerti. Maksudnya bagaimana, Mas? Sudahlah, gak usah dibahas. Ali mengalihkan tatapannya ke arah paper bag berwarna pink yang berada di tangan Diandra. Apa itu? Buat aku juga. Bukan, Mas, ini punya aku, hadiah dari Andre. Diandra menjawab jujur. Andre? Siapa itu? Teman sekelas sih, tapi aku gak terlalu mengenalnya juga. Aku bahkan baru tahu namanya tadi pagi. Kenapa dia memberi kamu hadiah? Tanya Ali dengan memicingkan matanya. Gak tahu, padahal kan aku gak ulang tahun. Tapi isinya sih boneka sama coklat. Mas Ali mau makan coklat? Tanya Diandra yang langsung digelengi kepala oleh Ali. Kenapa? Gak suka. Tapi kenapa kamu membawanya ke sini? Tanya Ali tak habis pikir. Iya, tadi pas Laura menelpon, Andre sedang memberiku ini. Jadi aku menerimanya lalu pergi dan mencari buah buat Mas Ali. Makanya ini aku bawa juga. Diandra menjawab jujur, sedangkan Ali tampak tak menyukainya. Kayaknya yang namanya Andre itu suka sama kamu ya? Aku gak tahu sih, Mas. Tapi dia bilang tertarik sih sama aku. Terus, kamu mau menerimanya kalau dia nembak kamu? Enggak lah, Mas. Aku mau fokus kuliah aja, gak mau pacaran. Gak ada untungnya juga kan? Tapi nanti setelah aku lulus kuliah, kalau ada yang mau ajak aku menikah, yang mau bertanggung jawab dan mencintai aku selamanya, aku pasti mau menerimanya. Diandra berujar dengan senyuman manis, seolah tengah membayangkan hal itu terjadi padanya suatu saat nanti, tanpa menyadari bagaimana Ali terdiam, memikirkan ucapannya. Baguslah.
Jawab Ali tanpa sadar. Bagus? Tanya Diandra memastikan, yang sempat membuat Ali gelalapan. Iya bagus, kamu gak usah pacaran, fokus saja sama kuliah kamu. Siap mas. Diandra tersenyum hangat seperti biasa, membuat Ali mengalihkan tatapannya ke arah lain untuk menetralisir debaran aneh di jantungnya. Setelah hari di mana Ali dijenguk Diandra, Ali tak pernah bertemu lagi dengan gadis itu. Bahkan saat ia di wisuda pun yang datang hanya Laura. Karena tak ingin dicurigai, tentu saja Ali tak menanyakannya. Sekarang, Ali memilih fokus dengan pekerjaannya di perusahaan yang berada di luar kota. Ia juga jarang sekali pulang. Padahal, orang tuanya maupun Laura sering menyuruhnya libur dan pulang ke rumah. Di tahun pertama, akhirnya Ali mau pulang untuk memperhatikan Diandra dari kejauhan, terutama saat gadis itu sedang kuliah. Begitupun di tahun kedua sampai di tahun keempat. Ali hanya bisa melihat Diandra tanpa mau menemuinya. Ia terlalu mengutamakan gengsinya. Setelah 4 tahun bekerja di luar kota, orang tuanya menyuruh Ali pulang dan memintanya untuk pergi ke luar negeri. Ia diminta membantu perusahaan sahabat papanya yang sedang mengalami krisis. Saat itu, Ali hanya menurutinya dan pergi selama setahun. Sampai saat sebuah telepon mengganggu waktunya yang ternyata dari Laura. Saat itu Ali tak mengangkatnya karena ia pikir gadis itu hanya berbasa-basi. Mas, angkat dong, aku kangen nih, gak punya teman. Apalagi sebentar lagi Diandra mau menikah. Aku pasti tambah kesepian. Laura mengirimi Ali sebuah pesan yang berhasil mengganggu konsentrasinya sampai mau menghentikan aktivitasnya. Dengan penasaran tak karuan, Ali menghubungi Laura untuk menanyakan maksud dari ucapannya. Halo Mas Ali, akhirnya Mas Ali mau menghubungiku. Aku kangen sama Mas Ali. Apa maksud kamu bilang kalau Diandra akan menikah? Tanya Ali dingin. Ia bahkan tak peduli dengan rengekan Laura. Kenapa Mas? Mas Ali merasa terganggu ya? Aku minta maaf ya Mas. Aku tahu Mas Ali pasti berpikir kalau Diandra gak ada hubungannya sama Mas Ali. Tapi tadi aku cuma meluapkan isi perasaanku aja. Aku itu kesepian karena Mas Ali ada di luar negeri, sedangkan Diandra akan menikah. Diandra akan menikah? Dan dengan siapa? Tanya Ali terdengar gelisah. Ia bingung harus bersikap bagaimana. Diandra menikah dengan Fikri Mas. Mereka baru dekat beberapa bulan dan memutuskan untuk langsung menikah. Mereka so sweet ya. Kapan? Minggu depan. Kalau Mas Ali ada di sini, pasti aku ajak di pernikahan Diandra. Tapi sayangnya, sekarang Mas Ali lagi ada di luar negeri. Jawab Laura terdengar kecewa. Begitupun dengan Ali yang mendengarnya. Oh, ya sudah. Aku matikan teleponnya dulu ya. Aku sedang sibuk sekarang. Masih banyak yang harus aku kerjakan. Ali mematikan sambungan teleponnya tanpa menunggu jawaban Laura. Sedangkan perasaannya sedang kacau sekarang, merasa bingung harus bagaimana setelah tahu Diandra akan menikah. Flashback off. Ali menghembuskan nafas panjangnya, masih mengingat jelas bagaimana ia tiba-tiba pulang dan meminta Laura untuk datang bersamanya di pernikahan Diandra. Saat itu, Laura sempat merasa bingung, meskipun pada akhirnya wanita itu mau menyetujui keinginannya. Sayangnya, saat Ali berjalan naik ke panggung, Diandra tampak ramah saat menyambutnya, dan bahkan menunjukkan senyuman yang Ali suka, tanpa tahu bagaimana perasaannya yang begitu kecewa melihatnya dinikahi dengan lelaki lain. Rasa kecewa itulah yang membuat Ali mau menyetujui perjodohannya dengan Laura. Ia sendiri ingin melupakan Diandra dan menghapus perasaannya pada wanita cantik itu. Ali sendiri memang sudah dijodohkan dengan Laura sejak lama. Itulah kenapa temannya saat kecil itu suka bersikap seolah Ali adalah miliknya. Kini, waktu pernikahan Ali dan Laura sudah dekat.
Mereka akan menikah secepatnya. Namun, hati Ali masih belum melupakan Diandra. Entah apa yang akan terjadi ke depannya. Namun, yang pasti Ali sudah ingin bahagia. Ali tercenung di atas pelaminannya. Ia masih belum menyangka, kini dirinya sudah menikah dengan Laura. Ia dan wanita itu melangsungkan akad nikah tadi pagi dan saat ini. Tepatnya malam harinya acara resepsi pernikahannya dilaksanakan. Ali terdiam sesekali tersenyum tipis saat ada tamu yang datang untuk memberinya selamat. Sedangkan di sampingnya, Laura tampak bahagia dengan balutan gaun putih yang dikenakannya. Namun, semua itu tak membuat Ali merasakan perasaan yang sama. Hatinya masih terasa hambar, terlebih lagi bila dipaksa untuk bahagia. Sejak awal pun, Ali sangat menentang perjodohannya dengan Laura. Namun, karena wanita yang dicintainya sudah menikah, ia menerima pernikahannya dengan Laura. Ali hanya berharap hubungannya dengan teman semasa kecilnya itu bisa memberinya kesadaran bila dirinya tidak akan mungkin dipersatukan dengan Diandra. Ali maupun Diandra sama-sama sudah menikah. Itu artinya, besar kemungkinan Ali bisa melupakannya. Meskipun ia sendiri tidak yakin mudah untuk melakukannya. Karena sejak awal pun, Ali hanya bisa memendam perasaannya begitu saja. Ia tidak pernah menunjukkannya, bahkan saat ia dekat dengan Diandra. Sikap dinginnya pada Diandra yang seolah tak tersentuh itu justru membawanya pada sikap pengecut yang hanya Ali sesali setiap malam. Lalu, bagaimana caranya ia bisa meredam perasaan emosinya? Sedangkan rasa itu terus bergejolak di dalam hatinya tanpa bisa ia ungkapkan. "Mas," panggil Laura yang berhasil menyadarkan Ali bila dirinya masih harus menyalami para tamu undangan yang datang. "Mas Ali, kenapa? Kok kayaknya ada yang Mas pikirkan?" bisik Laura saat tidak ada tamu yang berada di sekitarnya. "Nggak ada, aku hanya lelah." Ali menjawab singkat, yang diangguki mengerti oleh Laura, sampai saat bibirnya tersenyum setelah menyadari kedatangan sahabatnya, Diandra. "Diandra?" panggilnya sembari melambaikan tangan yang langsung dicari oleh mata Ali. Meski bibirnya tak bergerak seolah tak bisa mengekspresikan perasaannya sendiri. "Hai," sapa Diandra dengan melambaikan tangannya ke arah Laura, sedangkan di sampingnya ada Fikri, lelaki yang sudah menjadi suaminya. "Selamat ya Mas." Diandra menyalami Ali, namun lelaki itu hanya mengangguk dan menerima jabatan tangannya dengan singkat. Begitupun saat Fikri datang memberinya selamat. "Selamat atas pernikahannya ya Mas." Fikri merangkul Ali dengan tulus. Namun, Ali justru tak membalasnya dan hanya menganggukinya. "Selamat ya Ra, akhirnya kamu nyusul aku juga." Diandra memeluk Laura yang tersenyum bahagia saat membalas pelukannya. "Terima kasih Andra." "Iya, semoga kamu dan Mas Ali terus bahagia sampai tua." Doanya tulus. "Iya, kamu dan Mas Fikri juga harus bahagia sampai tua." "Amin." Diandra mengamini doa sahabatnya tanpa menyadari bagaimana Ali menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Di dalam mobilnya, Fikri dan Diandra berada di perjalanan ke rumah setelah pulang dari acara resepsi pernikahan Ali dan Laura. Keduanya pun tampak menikmati suasana malam dengan menurunkan kaca mobil terbuka. Sampai saat Fikri mengingat suatu hal yang ingin ia tanyakan pada istrinya. "Mas Ali itu kayaknya gak suka ya sama aku. Kayak kesal gitu lihat aku. Menurut kamu bagaimana?" tanya Fikri memulai obrolan kembali yang langsung ditatap tanya oleh Diandra. "Masa sih? Perasaan kamu aja kali." "Iya kok. Tadi Mas Ali itu natap aku terus. Sorot matanya kayak punya dendam sama aku." Fikri menjawab serius. Namun, Diandra justru tertawa kecil mendengarnya. "Dari dulu Mas Ali memang kayak gitu kok. Wajah dan sikapnya kelihatan judes. Tapi sebenarnya dia baik loh." "Oh iya? Tapi kok aku gak yakin ya?" jawab Fikri terdengar ragu, karena
Seingatnya, sikap dan tatapan Ali memang sepertinya sangat membencinya. Itu semua ia rasakan saat lelaki itu menatapnya dan memperlakukannya seolah ia adalah laki-laki paling menyengsarakan di hidupnya. Enggak yakin bagaimana? Kamu aja yang berpikir berlebihan. Dari dulu, Mas Ali itu emang seperti itu. Enggak cuma sama kamu, sama aku juga gitu. Diandra berusaha meyakinkan Fikri yang mulai percaya. Bisa dilihat dari caranya tersenyum tipis ke arahnya. Iya sih, mungkin aku aja yang berpikir buruk. Maaf ya, karena aku sempat merasa tersinggung. Ucapannya merasa bersalah. Kenapa kamu harus minta maaf sih? Wajar kalau kamu merasa tersinggung. Sikap Mas Ali itu memang pantas buat peran antagonis. Aku aja dulu takut sama dia. Diandra menjawab jujur, yang ditetap penasaran oleh suaminya itu. Masa sih? Iya, dulu. Diandra menceritakan awal pertemuannya dengan Ali dan bagaimana lelaki itu bersikap dingin dengannya. Sedangkan Fikri hanya mendengarnya sembari terus fokus dengan menyetir mobilnya. Setelah acara resepsi pernikahannya selesai yang diadakan di sebuah gedung hotel, Ali dan Laura kini masuk ke dalam kamar yang sudah dipersiapkan untuk malam pertama mereka. Laura yang sudah mengharapkan sejak lama tentu saja merasa tak sabar bisa dilihat dari bibirnya yang tak henti-hentinya tersenyum sumringah. Sedangkan Ali justru nampak tenang, meski ia sendiri tak memungkiri bila tubuhnya sudah sangat lelah saat ini. Sampai ia masuk ke dalam sebuah kamar, di saat itulah ia langsung membuka jasnya dan mendudukkan tubuhnya di tepi ranjang. Laura yang melihatnya tentu saja tersenyum, meskipun di dalam hati ia masih belum menyangka bila lelaki yang sudah lama dicintainya itu kini menjadi suaminya. Bagi Laura, Ali adalah cinta pertamanya yang tidak pernah ia ubah. Bahkan rasa itu sudah ada sejak ia masih kecil. Meskipun semua yang sudah dilakukan dan apa yang diusahakannya tidak pernah direspon baik oleh Ali. Ya, dari kecil Ali memang tipe laki-laki yang tidak mudah diajak mengobrol. Itulah kenapa Laura merasa sering diabaikan oleh lelaki itu. Namun, entah bagaimana, Laura merasa cintanya masih ada. Dan bahkan kian membara saat melihat penampilan Ali yang kian menawan setelah kepulangannya. Mas, panggil Laura yang ditatap tanya oleh Ali, yang saat ini tengah mengotak-atik ponselnya untuk menyeting alarm. Apa? Jawabnya dingin. Kamu gak mandi dulu? Laura merapatkan bibirnya dengan jantung berdebar tak karuan di dalam dadanya. Enggak. Aku mau langsung tidur. Ali menjawab singkat dan bahkan terdengar tak peduli apapun, termasuk perasaan Laura yang mendengar jawabannya. Kamu mau langsung tidur, Mas? Tanya Laura tak percaya. Iya, memangnya kenapa? Tanya Ali setelah meletakkan ponselnya di atas meja. Ini kan malam pertama kita sebagai suami istri, Mas. Laura mendudukan tubuhnya di samping Ali yang tampak tak peduli. Terus kenapa, meskipun ini malam pertama kita? Tanya Ali tak habis pikir, ia bahkan mengangkat kakinya ke atas ranjang. Namun Laura menghentikannya. Ya harusnya kamu melakukan kewajiban kamu sebagai suami di malam pertama kita. Kamu gak salah bilang kayak gitu ke aku. Tanya Ali dengan tersenyum sinis yang tentu saja membuat Laura tak mengerti. Memangnya kenapa? Apa yang aku katakan benar kan? Jelas-jelas kamu tahu kalau aku itu gak pernah cinta sama kamu. Jadi mustahil aku melakukannya dengan kamu, Laura. Ali menegaskan ucapannya, yang tentu saja membuat Laura terkejut dan kecewa. Tapi kenapa kamu mau menikahi aku kalau kamu gak pernah cinta sama aku? Laura mulai tak nyaman sekarang. Hatinya merasa sakit menatap Ali yang tampak tak peduli. Karena orang tuamu terus mempengaruhi orang tuaku untuk menjodohkan kamu dengan aku. Kamu pikir aku gak tahu? Kamu kan yang memaksa orang tua kamu untuk merencanakan perjodohan kita.
Jawab Ali sinis yang hampir membuat Laura menangis. Iya, memang aku yang meminta orang tua aku untuk merencanakan perjodohan kita. Tapi, kalau kamu gak mau, kamu bisa menolaknya kan? Kenapa kamu malah menerimanya, Mas? Tanya Laura terdengar kecewa. Aku sudah sering menolaknya, tapi orang tuaku mengatakan hal lain ke kalian. Kalau aku belum siap menikah lah, masih fokus dengan perusahaan lah, masih ingin menikmati masa lajang, dan masih banyak lagi alasan mereka. Apa kamu pikir orang tuaku benar-benar jujur saat mengatakannya ke kalian? Tanya Ali yang didiami oleh Laura. Jawabannya enggak. Kalau bukan karena orang tua kamu dan orang tuaku bersahabat baik sejak lama, pasti sudah sejak awal aku menolak kamu langsung di depan mereka. Ali melanjutkan ucapannya yang kian membuat Laura kecewa, bisa dilihat dari cara menangisnya sekarang. Lalu, kenapa Mas Ali mau menerimanya sekarang? Bukannya Mas Ali bilang gak pernah mencintaiku? Harusnya Mas Ali gak menikahiku kan? Tanya Laura yang sempat didiami oleh Ali, karena niatnya hanya ingin melupakan perasaannya pada Diandra. Karena Ali tahu dirinya tidak akan bisa memilikinya. Aku terpaksa menerima perjodohan ini karena orang tuaku selalu memaksa. Tapi setelah pernikahan ini berjalan beberapa bulan, aku akan akhiri ini dengan perceraian. Ali menjawab mantap, yang kian membuat Laura kecewa dengannya. Apa? Jadi kamu berniat menikahi aku, lalu menceraikan aku, Mas? Tanya Laura tak percaya. Kalau iya kenapa? Kamu gak akan rugi kan? Kamu malah untung, karena bisa menikah dengan lelaki seperti aku. Selain kamu bisa mendapatkan uang bulanan yang banyak, orang tua kamu juga akan lebih dipandang, karena berhasil menjadi besan keluargaku. Ali menjawab ketus, meski apa yang dikatakannya adalah fakta yang sebenarnya. Tapi, aku menikah dengan kamu bukan karena uang, apalagi tahta, Mas. Sejak dulu aku sudah sangat mencintai kamu, meskipun aku tahu kamu gak pernah membalas perasaanku. Aku pikir dengan pernikahan ini kamu mau berusaha dan belajar mencintaiku. Tapi kamu malah berniat menceraikan aku. Dan bahkan, kamu mengatakannya di malam pertama kita. Apa menurut kamu perkataan itu gak menyakiti aku, Mas? Tanya Laura sembari menunjukkan dadanya, merasa sangat sakit di dalam sana. Terus, kamu pikir pernikahan ini gak menyakiti aku, Ra? Aku gak pernah mencintai kamu, tapi aku dipaksa menikahi kamu. Ujar Ali dengan tatapan amarah. Kalau memang kamu keberatan, seharusnya kamu gak pernah menerima pernikahan ini, Mas. Apa itu bisa menghentikan orang tua kamu mempengaruhi orang tuaku? Gak akan pernah bisa, karena aku sudah muak dengan semuanya. Jadi, sekarang aku menuruti keinginan mereka. Tapi bukan berarti aku akan bertahan lama. Karena setelah pernikahan ini akan berjalan beberapa bulan, kamu pasti akan aku ceraikan. Ali menjawab serius, lalu bangun dari ranjangnya. Ia berniat keluar kamar dan memesan kamar lain untuk ia beristirahat. Kamu mau kemana, Mas? Tanya Laura sembari mendirikan tubuhnya setelah melihat Ali berjalan membawa barang-barangnya. Aku akan memesan kamar lain. Aku gak mau seranjang, apalagi tidur bersama kamu. Ali menjawab tegas, lalu pergi begitu saja, meninggalkan Laura menangis di tempatnya. Setelah 3 hari menginap di hotel, akhirnya Ali dan Laura pulang dari sana. Padahal, orang tua mereka sudah memesan 5 hari untuk bulan madu mereka. Namun, sepertinya hal itu tak membuat Ali sabar untuk tetap berada di hotel tersebut. Terlebih lagi bersama Laura, wanita yang sudah sah menjadi istrinya. Ali sendiri tak menggunakan ataupun tinggal di kamar yang harusnya menjadi tempat untuk malam pertamanya dengan Laura, karena Ali lebih memilih memesan kamar lain daripada harus seranjang dengan istrinya tersebut. Selama di sana pun yang Ali lakukan hanya berdiam di kamarnya, tanpa peduli bagaimana Laura sering memintanya untuk berbicara berdua. Ali bahkan sering mengabaikan panggilan telepon istrinya itu dan juga tidak membalas pesannya. Hal itu tidak Ali lakukan baru-baru ini saja,
Karena semenjak Ali menerima perjodohannya, di saat itulah Ali berhenti menanggapi Laura. Mungkin orang berpikir ia menerima pernikahannya dengan Laura, ia akan bersikap lebih baik dengan wanita itu. Namun, sayangnya yang terjadi justru sebaliknya. Ali bahkan hampir mengabaikannya kehadiran Laura. Ia ingin wanita itu menyerah dengan sendirinya. Dengan begitu, ia akan terbebas tanpa harus hidup bersamanya. Karena jujur saja, Ali mau menikahi Laura pun itu karena rasa terpaksa sekaligus pelarian atas rasa sakit hatinya akibat Diandra sudah menikah. Kalau bukan karena itu, mungkin Ali akan memilih berjuang mendapatkan Diandra dan mengatakan pada orang tuanya bila ia mencintai wanita lain. Namun sayangnya takdir tidak berpihak dengannya. Diandra sudah dimiliki dengan lelaki lain dan itu semua kesalahannya. Andai saja saat itu Ali tidak gengsi untuk mendekati Diandra, mungkin wanita itu sekarang menjadi miliknya. Ali yang tengah fokus menyetir mobil sembari sesekali memikirkan Diandra, tidak akan sadar bagaimana Laura menatapnya dengan tatapan kecewa. Padahal, masih beberapa hari yang lalu, ia merasa sangat bahagia karena sudah berhasil menikahi laki-laki yang sangat dicintainya itu. Namun di malam pertamanya, ia justru mendengar kalimat menyakitkan dari bibir suaminya tersebut. "Mas," panggil Laura dengan nada kelembutan. Ia sangat berharap bisa mencairkan sikap dingin Ali dan membuat lelaki itu jatuh cinta dengannya. "Apa? Kita ke mall yuk, Mas. Aku mau beli sesuatu." "Aku antar kamu ke sana. Tapi setelah itu aku langsung pulang ke rumah," jawab Ali tanpa mau menoleh ke arah Laura. "Terus aku pulangnya bagaimana, Mas?" Laura tampak merajuk mendengar jawabannya. "Gak usah manja, kamu bisa naik taksi kan?" Ali menjawab tegas yang tentu saja membuat Laura kesal. "Kita baru saja menikah, tapi sikap kamu lebih buruk dari saat kita masih berteman, Mas. Memangnya aku ini salah apa? Hanya karena kita dijodohkan orang tua kita, kamu jadi menyalahkan aku dan menyudutkan aku." Akhirnya Laura menyuarakan perasaannya yang tidak tahan dengan sikap Ali padanya. "Kenapa? Kamu gak suka? Kita bisa kok bercerai, karena sejak awal aku juga terpaksa menerima perjodohan ini." Ali menjawab serius, bahkan tanpa mau menatap ke arah Laura yang sangat terlihat kecewa. "Mau sampai kapan kamu bersikap seperti ini, Mas? Sampai kapan?" tanya Laura marah, karena Ali bersikap seolah pernikahan mereka adalah hal yang begitu menyiksanya. "Kalau bisa sampai kamu merasa lelah dan meminta cerai sendiri. Dengan begitu orang tua aku gak akan memaksaku lagi untuk bertahan bersama kamu." Ali menjawab dengan nada yang sama, yang diangguki mengerti oleh Laura kali ini. "Aku gak akan meminta cerai, karena aku yakin suatu saat nanti kamu bisa mencintai aku, Mas." Laura menjawab serius. "Kalau kamu wanita baru di hidupku, mungkin aku bisa mencintai kamu. Tapi sayangnya, kita sudah berteman sejak kecil, dan aku sangat paham kamu itu wanita seperti apa. Jadi jangan pernah bermimpi bisa bertahan di sisiku, Laura." Ali menjawab serius, yang tentu saja tidak bisa Laura terima begitu saja. "Maksud kamu, aku ini wanita seperti apa?" "Aku gak perlu menjawabnya, karena kamu juga gak akan menyadarinya. Tapi aku perlu tahu." Laura ingin menanyakan lagi, namun Ali menatapnya dengan tatapan tajamnya. "Stop membahasnya, atau kamu akan aku turunkan di pinggir jalan," jawab Ali dingin yang berhasil mendiamkan Laura saat itu juga. Namun tidak dengan hatinya, yang terus-terusan bertanya apa maksud dari ucapan suaminya. Ali menurunkan tubuhnya dari mobilnya diikuti Laura di belakangnya. Setelah menutup pintu gerbang, satpam yang bekerja di rumah Ali langsung berlari menghampiri tuannya dan membantunya mengangkat semua barang-barang, termasuk milik Laura. Ali berjalan masuk ke dalam rumahnya, begitupun dengan Laura yang mengikutinya dari belakang. Laura sendiri sudah sering di rumah tersebut, jadi tak akan mengherankan untuknya saat memasukinya. Rumah itu milik Ali sendiri,
hasil dari kerja kerasnya selama ini. Karena ia baru pulang ke Indonesia, Ali memilih untuk membeli rumah daripada harus tinggal dengan orang tua dan saudara-saudaranya. Dan sekarang ia sudah menikah dengan Laura. Itu artinya wanita itu juga akan tinggal bersamanya. Kenapa kamu mengikutiku? Ali menghentikan langkah kakinya, lalu menoleh ke arah Laura yang memang sedari tadi di belakangnya. Mengikuti bagaimana? Aku kan mau ke kamar kita, Mas. Laura menjawab tak habis pikir, namun Ali justru tersenyum sinis mendengarnya. Kamar kita kamu bilang, ini kamarku dan kamar kamu ada di sana. Tunjuk Ali ke arah kamar yang tepatnya tidak jauh dari kamarnya. Maksud kamu apa sih, Mas? Kita ini suami istri, masa kamarnya terpisah? Laura menjawab tak habis pikir. Ia juga tampak tidak terima dengan ucapan suaminya. Memangnya kenapa? Ini rumahku, ya terserah aku. Kalau kamu gak terima, kamu bisa pergi dari sini. Ali menjawab tegas yang tentu saja membuat Laura kecewa mendengarnya. Tapi Mas, ke kamar kamu sekarang atau kamu pergi dari rumah ini? Ujar Ali serius yang tak bisa Laura tolak, terlebih lagi membantahnya. Aku akan ke kamarku sendiri, jawabnya terpaksa. Bagus. Ali menjawab singkat lalu masuk ke dalam kamarnya, meninggalkan Laura yang tampak ingin marah, meski tidak ada yang bisa ia lakukan, kecuali diam dan menerimanya. Aku harus kuat, aku gak boleh menyerah begitu saja. Aku yakin Mas Ali bisa mencintaiku suatu saat nanti. Lalu aku akan membalas semua yang sudah dia lakukan. Laura bergumam yakin, namun air matanya justru turun membasahi wajahnya, saking sakitnya luka yang Ali torehkan di hatinya. Dengan cepat Laura menghapus air matanya, lalu berjalan ke arah kamar yang Ali tunjuk untuknya. Sesampainya di dalam sana, Laura mengunci rapat pintunya, lalu berjalan ke arah ranjang dan duduk di sana. Sedangkan ekspresinya tampak sendu dengan apa yang sudah terjadi di hidupnya. Laura terus memikirkan sikap Ali yang kian dingin setelah menjadi suaminya. Ia juga tak menyangka bila lelaki itu akan memperlakukannya seolah orang asing di rumahnya. Sampai pada ponsel di tangannya berdering, menyadarkan Laura dari lamunan akan sikap suaminya yang tak menyenangkan. Diandra, ada apa lagi sih dia? Gerutu Laura kesal dan entah kenapa ia benci dengan sahabatnya itu. Karena kehidupan pernikahannya begitu bahagia, sangat berbanding terbalik dengannya. Ada apa, Andra? Tanya Laura dengan ekspresi tak suka, seolah terpaksa menerima panggilan sahabatnya itu. Hai Ra, maaf ya aku sudah mengganggu honeymoon kamu, tapi aku cuma mau tanya, kapan kamu pulang? Memangnya kenapa? Gak apa-apa, aku cuma mau ajak kamu ke dokter. Kita pramil bareng, bagaimana? Mendengar ucapan Diandra, perasaan Laura kian dibuat kesal. Sahabatnya itu seolah ingin mengejeknya. Iya, aku mau, tapi akhir-akhir ini aku belum bisa. Aku tahu, kamu pasti masih liburan kan sama Mas Ali. Tapi nanti kalau kamu sudah pulang, chat aku ya, kita atur jadwalnya. Ya, ya sudah kalau begitu aku matikan dulu sambungan teleponnya. Selamat bersenang-senang Laura. Iya, terima kasih. Jawab Laura singkat dengan ekspresi menahan amarah, sampai saat air matanya kembali tumpah membasahi wajahnya. Kenapa cuma Diandra yang bisa bahagia? Kenapa aku enggak? Kenapa? Laura menatap ruang hampa yang berada di hadapannya, seolah udara di sana membentuk potongan-potongan gambar saat ia melihat kebahagiaan Diandra. Dari mulai dia yang selalu juara kelas, disayang orang tuanya, dan bahkan saat gadis itu menjadi primadona di sekolah. Menurut Laura, dari dulu Diandra selalu bahagia dengan semua itu, berbanding terbalik dengan hidupnya yang justru terlihat menyedihkan di samping sahabatnya itu. Laura sendiri masih tidak mengerti dengan apa yang menjadi kekurangannya dan apa kelebihan Diandra yang bisa dibandingkan dengannya. Karena menurutnya, ia dan Diandra sama-sama cantik dan pintar.
Namun, kenapa? Semua perhatian seolah hanya tertuju pada sahabatnya itu. Laura juga ingin diperhatikan dan dipuji semua orang. Bukan bisanya cuma melihat Diandra disanjung dan diagung-agungkan. Setelah semua itu, akhirnya Laura merasa bisa menyayangi Diandra setelah tahu sahabatnya itu akan menikah dengan lelaki biasa. Dan perasaan bahagia itu kian memuncak setelah Laura mendengar Ali pulang dan mau menerima perjodohan dengannya. Namun ternyata semua tak sesuai ekspektasinya, karena setelah menjadi istri dari lelaki yang dicintainya, Laura justru dihadapkan pada suatu keadaan yang kian membuatnya iri dengan Diandra. Diandra mungkin mendapatkan lelaki biasa yang bukan dari keluarga kaya. Namun, sahabatnya itu diperlakukan selayaknya ratu oleh suaminya. Sedangkan Laura justru mendapatkan yang sebaliknya. Walaupun ia juga bahagia bisa menikah dengan lelaki yang dicintainya itu, namun tetap saja pernikahan sahabatnya lebih bahagia. Aku gak mau sakit sendirian. Kalau aku kecewa dengan pernikahanku, kamu juga harus kecewa dengan pernikahan kamu, Diandra. Laura bergumam lirih. Sorot matanya tampak marah, namun juga bingung di waktu yang sama. Itu karena Laura merasa Diandra tidak bersalah. Namun, kenapa hatinya seolah menyalahkan sahabatnya atas luka yang didapatnya dari lelaki yang baru menjadi suaminya? Diandra menurunkan ponselnya dari telinganya, lalu mematikan sambungan teleponnya dengan Laura, sahabatnya. Ia memang baru saja menghubungi wanita itu. Namun, karena dia tidak ingin mengganggu waktunya, Diandra memilih untuk membicarakan niatnya untuk program hamil dengan sahabatnya. Bagaimana? Tanya Fikri yang saat ini tengah berada di sampingnya. Kata Laura sih oke. Mungkin setelah dia pulang dari bulan madu, kita bisa ke dokter untuk program hamil. Baguslah, jadi sebentar lagi kamu akan hamil, terus melahirkan, dan kita akan punya anak. Pasti menyenangkan kan? Ujar Fikri terdengar antusias, yang tentu saja ditatap lucu oleh Diandra. Iya, tapi aku juga ingin kamu berjanji sesuatu hal. Diandra berujar serius ditatap tanya oleh Fikri kali ini. Apa? Saat nanti aku hamil, aku cuma ingin kamu selalu setia sama aku. Meskipun nanti perutku membuncit, badanku juga menggendut, dan wajahku yang kusam karena gak ada waktu buat merawat diri. Intinya, jangan pernah kecewa dan memilih wanita yang lebih baik dari aku. Cuma karena aku sudah gak kaya dulu. Diandra berujar serius sembari merengkuh tangan suaminya itu. Kamu kan hamil anakku. Itu artinya kamu akan berkorban banyak, termasuk fisik kamu. Jadi aku gak mungkin ninggalin kamu. Apalagi saat melihat pengorbanan kamu untukku dan untuk keluarga kecil kita. Fikri berujar tak kalah serius, yang kali ini disenyumi oleh Diandra, lalu memeluk suaminya itu. Janji jangan diingkari ya. Iya sayang, janji. Fikri menjawab yakin sembari memeluk tubuh Diandra. Laura menatap ragu ke arah Ali yang saat ini tengah sarapan tepat di hadapannya. Sedangkan ekspresi lelaki itu juga tampak fokus dengan makanannya sampai tidak menyadari tatapannya. Laura yang ingin memulai obrolan tentu saja merasa tak nyaman setelah pernikahan mereka yang nyata-nyata cuma dilandasi rasa terpaksa dari hati Ali. Meskipun begitu, namun bukan berarti Laura akan menyerah. Ia justru ingin memperjuangkan cinta suaminya. Mas, panggil Laura yang hanya ditatap tanya oleh Ali. Namun tak menghentikan lelaki itu dari acara sarapannya. Mas, panggil Laura lagi, yang kali ini membuat Ali kesal dan menghela nafas geram. Apa? Aku mau ngomong sama kamu, Mas. Laura berujar serius yang tak membuat Ali mau bersikap baik dengannya. Ngomong tinggal ngomong aja kan? Kenapa harus panggil-panggil sampai 2 kali? Ya kan karena kamu gak jawab panggilan aku. Makanya kalau aku panggil, kamu langsung jawab aku, Mas. Mendengar ucapan Laura, Ali seketika tak berselera makan.
Bisa dilihat dari caranya meletakkan sendoknya, lalu mendirikan tubuhnya berniat pergi dari sana. Kamu mau kemana, Mas? Mau kerja. Tapi kan ini masih jam 7. Biasanya kamu berangkat setengah 8 kan? Lama-lama aku muak tinggal di rumahku sendiri. Kamu itu membuat aku gak nyaman di sini. Jadi akan lebih baik kalau aku berangkat lebih pagi. Ali sudah berniat melangkah, namun Laura berusaha menghentikannya. Tunggu Mas, aku minta maaf kalau kamu gak nyaman karena ada aku di sini. Tapi aku ini istrimu. Harusnya kamu bisa bersikap lebih baik kan? Aku sudah bilang kan, aku akan buat kamu meminta cerai sendiri. Jadi jangan pernah berharap lebih, apalagi meminta aku bersikap baik ke kamu. Ali menjawab tegas. Aku tahu itu, tapi aku juga gak akan menyerah buat kamu cinta sama aku, Mas. Laura menjawab yakin yang kian membuat Ali muak. Terserah. Ali kembali melangkahkan kakinya, namun Laura dengan cepat menahan tangannya. Tunggu Mas. Apalagi? Aku mau minta tolong sama kamu. Minta tolong apa? Ali menghela nafas panjangnya. Ia benar-benar ingin pergi dari rumahnya. Diandra mengajakku ke dokter, Mas. Ujar Laura yang kali ini ditatap serius oleh Ali. Sorot matanya bahkan tampak khawatir sekarang. Diandra, memangnya kenapa dia? Dia sakit? Tanyanya Ali sempat didiami oleh Laura. Merasa ada yang aneh dengan sikap suaminya. Enggak kok, Mas. Laura menggeleng pelan namun ekspresi wajahnya masih tampak tak mengerti. Terus kenapa Diandra mengajakmu ke rumah sakit? Diandra ingin mengajakku ke rumah sakit untuk tes kesuburan dan program hamil hari ini. Laura menjawab jujur yang berhasil membuat Ali terdiam dengan banyak pikiran tak karuan di otaknya. Oh, terus apa hubungannya sama aku? Kamu tinggal ikut saja kan? Jawab Ali tak habis pikir, sedangkan hati dan pikirannya serasa panas sekarang. Ya, aku mau ajak kamu juga, Mas. Kenapa aku juga harus ikut? Apa hubungannya aku dengan program hamil Diandra? Ya, aku mau kamu sama aku juga ikut tes kesuburan dan program hamil. Diandra ingin kita ke rumah sakit bersama. Makanya, aku ingin mengajak kamu ke sana. Ujar Laura yang tentu saja membuat Ali marah. Kamu gila ya? Untuk apa kita tes kesuburan dan program hamil? Tanya Ali tak habis pikir. Ya kan kita suami istri, Mas. Apa salahnya kalau kita melakukannya? Meskipun kita suami istri, aku juga gak akan menyentuhmu. Dan kamu gak akan pernah hamil anakku. Aku tahu, tapi setidaknya berpura-puralah rumah tangga kita sedang baik-baik saja di depan Diandra. Begitu, Mas. Untuk apa? Supaya kamu bisa terlihat lebih baik daripada Diandra? Tanya Ali sinis yang tentu saja tak membuat Laura mengerti maksud ucapannya. Maksud kamu apa sih, Mas? Kamu pikir sendiri aja lah. Aku mau kerja. Ali melangkahkan kakinya yang lagi-lagi ditahan oleh Laura. Tunggu, Mas. Kamu kan mau ke rumah sakit sama aku. Enggak. Ali menjawab tegas. Tolong aku kali ini saja, Mas. Aku mau kita ke rumah sakit dan program hamil dengan Diandra. Aku gak mau dia berpikir rumah tangga kita gak harmonis. Padahal kita kan baru menikah. Aku gak peduli. Lebih baik aku kerja. Tapi Mas, Laura berusaha menahan Ali lagi. Namun, lelaki itu tampak tak memedulikannya lagi. Bisa dilihat dari caranya pergi tanpa mau berhenti. Membuat Laura frustasi dan bahkan menangis meski tak lama. Karena Laura segera menghapusnya. Ia tidak ingin matanya terlihat sembab di depan Diandra. Bersambung. Terima kasih teman-teman kabar burung. Mohon maaf jika Natasha ada kesalahan dalam membacakan ceritanya ya. Oh iya, jika teman-teman kabar burung menginginkan kelanjutan dari cerita ini, jangan lupa subscribe, like, dan bisa bantu komen di bawah ya, agar Natasha lebih semangat untuk menghadirkan kelanjutan cerita yang menarik berikutnya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya ya. Bye.